Perkenalkan, nama saya Natasha Laura Winerungan dengan NIM 2014-2011-77 dari kelas A4 semester 5 dengan program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada pasien dengan gigitan binatang laut. Hewan laut yang menyengat dan berbahaya. Banyak hewan laut menggigit atau menyengat. Beberapa memberikan racun melalui gigitan, tentakel, duri, atau kulit. Lainnya seperti hiu tidak berbisa tetapi dapat menimbulkan gigitan yang serius dengan besar, dengan gigi yang tajam. Kebanyakan makhluk yang menyengat atau menggigit telah mengembang perilaku ini sebagai mekanisme mempertahankan atau untuk membantu mereka berburu makanan. Kebanyakan mekanisme hewan laut dan gigitan disebabkan oleh kontak tidak disengaja. Misalnya, Anda bisa menginjak ikan parut terkubur di dalam pasir atau sikat terhadap ubur-ubur saat berenang. Penyelam dan nelayan sangat berisiko karena sering dan lama kontak mereka dengan kehidupan laut. Berikut ini adalah hewan laut yang dapat membahayakan. Yang pertama, ikan paru. Ikan paru memiliki duri berbisa di ekornya. Jika tanpa sengaja menginjak ikan paru, itu akan merespon dengan menyodorkan ekornya ke kaki. Yang kedua, tentakel laut. Ubur-ubur, anemon, dan karang semua memiliki tentakel. Setiap tentakel ditutupi dengan sengatan individu yang disebut nematoksis. Yang ketiga, gurita cincin biru. Gurita cincin biru dari Australia adalah salah satu hewan laut paling berbahaya. Air liurnya berbisa mengandung neurotoksin. Yang keempat, bulu babi. Bulu babi yang tercakup dalam duri tajam dilapisi dengan racun. Yang kelima, ikan besar yang berbahaya. Ikan besar seperti hiu dan barakuda dapat menimbulkan luka gigitan yang cukup besar atau bahkan memotong-motong atau membunuh manusia. Yang keenam, ular laut. Serangan dari ular laut sesungguhnya jarang terjadi sesuai sifat hewan itu. Pada umumnya tidak akan menyerang kalau mereka tidak merasa terganggu atau terprovokasi. Yang ketujuh, stonefish. Ikan yang menyamar dengan koral atau lingkungan sekitar dapat menyuntikkan bisa melalui tulang belakangnya yang keras sehingga menembus kulit korban. Yang kedelapan, konsel atau kerang laut. Di laut juga terdapat kerang berwarna-warni. Semuanya harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak memegang dengan tangan telanjang. Pertolongan pertama pada sengatan hewan laut. Perawatan pada sengatan hewan laut bervariasi tergantung pada jenis gigitan atau sengatan. Tapi beberapa aturan umum yang berlaku untuk penanganan sengatan hewan laut. Yang pertama, jangan biarkan korban latihan karena hal ini dapat menyebabkan racun kecuali dokter memerintah. Yang kedua, jangan memberi obat apapun. Yang ketiga, air tawar sering memperburuk racun sehingga bilas luka hanya dengan air laut. Yang keempat, jika Anda menghapus sebuah stringer, pakailah sarung tangan. Yang kelima, gunakan handuk untuk menyeka tentakel liar atau sengatan. Beberapa sengatan dan gigitan merespon dengan baik terhadap pengobatan pertolongan pertama. Sebuah livegrowth dapat memberikan pertolongan pertama harus membutuhkannya. Pertolongan pertama dari sengatan beberapa hewan laut yaitu yang pertama, stingrays. Jika Anda dapat melihat fragmen dari stringer hanya di bawah kulit Anda, tuangkan air garam di atas luka untuk flush mereka keluar. Jika tulang belakang tertanam di dada, leher, atau perut, biarkan penghapusan untuk para profesional medis. Terapkan tekanan langsung jika luka pendarahan berat. Anda mungkin perlu suntikan tetanus, antibiotik, atau jahitan. Yang kedua, ubur-ubur. Setelah disiram sengatan dengan air garam, menghilangkan potongan tentakel dengan pinset atau jari bersarung. Juga akan menghentikan pelepasan racun dari tentakel ubur-ubur kontak, tapi akan membuat sengatan buruk. Jika Anda tidak yakin apa yang menyengat, carilah pengobatan medis profesional bukannya mengobati luka sendiri. Yang ketiga, landak laut. Cuka juga berguna untuk cedera landak laut karena larut dari duri mereka. Jika duri telah menembus jauh ke dalam kulit Anda, dokter mungkin perlu untuk menghapusnya. Perendaman bagian tubuh yang terkena dalam air panas membantu untuk menghilangkan rasa sakit.
Yang keempat, ular laut. Penanganan pertama yang dilakukan adalah mencegah korban untuk tidak bergerak. Bagian tubuh yang tergigit diikat agar tidak menjadi kontraksi otot. Karena pergerakan atau kontraksi dapat meningkatkan penyerapan bisa ke dalam aliran darah dan korban harus segera dibawa ke rumah sakit secepatnya. Sementara beberapa gigitan hewan laut dan sengatan dapat mematikan, terutama dari gigitan cicin biru atau ubur-ubur kotak. Sebagian besar cedera dari hewan laut tidak mengancam nyawa. Semakin cepat mendapatkan perawatan medis, semakin cepat sengatan dan gigitan hewan laut untuk disembuhkan. Di akhir video, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk informasi bisa datang langsung ke kampus. Terima kasih.